Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Arya Mahasyaputra dengan NIM 151152135, kelas MPLMB 2021, dengan dosen pengampu Ibu Siti Sahara MPD, mata kuliah Operasi dan Perawatan Alat Berat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pelumas dan proses pelumasan. Pelumasan. Satu sistem yang harus disediakan dalam sebuah mesin adalah sistem pelumasan. Berbeda dengan sistem pemesinan lain, pada sistem pelumasan tidaklah mempengaruhi proses kerja mesin secara langsung. Namun, tetap sistem ini wajib keberadaannya pada mesin. Apa alasannya? Tentu di dalam mesin ada banyak sekali komponen yang bergesekan. Komponen yang umumnya terbuat dari bahan logam itu akan menghasilkan panas saat bergesekan. Panas tersebut tentu bisa menyebabkan engine overheat hingga komponen mesin mengalami keausan. Fungsi sistem pelumas pada mesin antara lain untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung, untuk membilas kotoran yang tertempel pada komponen mesin, untuk melumasi komponen mesin yang bergesekan, untuk mencegah terjadinya keausan pada komponen mesin. Kemudian komponen sistem pelumas antara lain ada bak oli, fungsinya untuk menampung oli mesin, pompa oli, fungsinya untuk menimbulkan aliran oli pada mesin, ada filter oli untuk menyaring oli dari kotoran, ada oil feed, fungsinya untuk media oli mengalirkan dan menyebar untuk seluruh bagian mesin. Kemudian ada oil jet, komponen yang terletak di bawah silinder mesin. Ini memiliki fungsi untuk menyemburkan oli ke bagian batang penggerak. Kemudian ada oil pressure sensor untuk mendeteksi tekanan oli dan untuk mengetahui kondisi pelumasan mesin. Kemudian ada PC valve, merupakan rangkaian saluran mesin untuk membuang gas pembakaran dari dalam mesin. Secara umum ada 3 jenis sistem pelumas engine, yakni yang pertama ada sistem percik. Konstruksinya cukup sederhana karena oli mesin disalurkan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Kemudian ada sistem pompa. Sistem kedua memanfaatkan penekanan oli melalui pompa. Sistem kedua terbukti lebih menyalurkan oli ke seluruh komponen mesin karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-bagian mesin. Yang ketiga ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi memiliki 2 unit seperti yang dijelaskan di atas. Di bagian rong engkol terdapat sendok yang akan memercikan oli mesin, dan itu masih ditambah dengan keberadaan pompa oli untuk menyalurkan pelumas ke seluruh ruang. Karakteristik penting untuk pelumas air. Pertama ada low volatility atau tidak mudah menguap, terutama pada kondisi operasi. Volatilitas suatu minyak pelumas penting sekali dalam pemilihan jenis pelumas dasar dengan pemakaian. Sifat ini tidak dapat diperbaiki dengan penambahan aditif. Yang kedua ada fluiditas atau mengalir dalam daerah suhu operasi. Karakteristik aliran dipengaruhi sebagian besar oleh minyak dasar. Fluiditas dapat diperbaiki dengan aditif, pour point, depresan untuk memperbaiki aliran pada suhu. Viscosity modifiers untuk memperbaiki aliran pada suhu tinggi. Kemudian ada stabilitas selama periode pemakaian. Sebagian sifat ini ditentukan oleh sifat minyak dasar, namun terutama ditentukan oleh aditif yang memperbaiki stabilitas. Stabilitas pelumas sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti temperatur, potensial oksidasi dan kontaminasi air, fraksi bahan-bahan yang tak terbakar, dan asam-asam korosif membatasi untuk umur pelumas. Aditif sangat berperan menaikkan kinerja dan umur pelumas. Lalu ada kompatibilitas atau kecocokan dengan bahan lain dalam sistem.
Kompatibilitas pelumas dengan seals, bearing, clutch plates sebagian ditentukan oleh sifat minyak dasar. Namun aditif juga dapat memiliki pengaruh besar memperbaiki sifat ini. Klasifikasi ditunjukkan dalam tabel. Huruf W artinya winter, kemampuan oli tersebut dalam beradaptasi pada suhu rendah dan tinggi. Tingkat SAE hanyalah sebagai pembeda atau kelas-kelas suatu oli mesin berdasarkan tingkat sifat kekentalannya. Jadi, SAE rendah atau oli encer tidak identik dengan suhu dengan mutu yang lebih baik dibandingkan oli dengan angka SAE yang tinggi, oli kental. SAE 20-50 untuk melumasi bagian komponen mesin yang membutuhkan sistem pelumasan, seperti melumasi batang torak, piston, dinding silinder, mekanisme katup, rocker, arm bearings, poros engkol, bearing poros hubungan. Lalu SAE 70 untuk melumasi bagian pada gigi hipoid, melumasi power steering. SAE 80-90 untuk melumasi transmisi dan diferensial. SAE 140-250 untuk melumasi worm. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan kualitas. Kualitas oli mesin diklasifikasikan sesuai dengan standar API atau American Petroleum Institute. Klasifikasi API biasanya tercantum pada kemasan oli mesin untuk menambah tingkatan SAE sehingga pemilihan akan lebih mudah dilihat dari perbandingan kondisi pengoperasian kendaraan. Klasifikasi API terbagi menjadi dua, yaitu untuk bensin dan untuk diesel. API untuk bensin. Untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin, pelumas biasanya menggunakan kode yang berawal huruf S. Kepanikan dari kata spark yang berarti percikan api. Kode S bermakna spark atau mesin bensin dan huruf di belakangnya menunjukkan urutan pengembangan pelumas. Artinya setiap muncul kategori yang baru sudah pasti memenuhi klasifikasi oli sebelumnya. Klasifikasi API. SA minyak murni tanpa bahan tambahan atau tidak terisi bahan tambahan yang dipakai untuk motor atau mesin yang beroperasi di bawah kondisi ringan dan sudah tidak diproduksi lagi. SB untuk mesin operasi ringan, minyak yang berisi antioksidasi dan anti lecet yang dipakai pada motor untuk mesin yang beroperasi dengan perlindungan yang minimum. Kemudian SC untuk mesin kendaraan buatan tahun 64 dan 67. Minyak ini memberikan kemampuan dalam mengontrol lapisan temperatur yang rendah dan tinggi. Kemudian ada SD untuk mesin kendaraan tahun 68 sampai 90 digunakan untuk mesin operasi dengan temperatur tinggi yang mengandung deterjen dispersan, resisting agent, antioksidan, dan lain-lain. Kemudian ada SE digunakan mesin kendaraan buatan 71 ke atas. Minyak ini memberikan perlindungan lebih terhadap oksidasi minyak. Kemudian ada SF untuk mesin kendaraan tahun 80 ke atas. Minyak ini memberikan perlindungan pemakaian yang meningkat dan pencegahan terhadap oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SE. Tingkat olinya tinggi dengan pemakaian resisten dan daya tahan paling baik. Ada SG digunakan untuk mesin kendaraan buatan 89 ke atas. Minyak ini memberikan perlindungan yang baik terhadap oksidasi yang tinggi. Kemudian SH digunakan untuk mesin kendaraan 93 ke atas, memiliki kemampuan lebih baik dari SG dengan mengendalikan deposit, oksidasi, pelumas, kausan mesin, karat, dan korosi.
Kemudian ada SJ untuk mesin 97 ke atas, memiliki kemampuan lebih dari SH, penguapan pelumas lebih sedikit, dan ditambahkan 0,1% berat kandungan fosfor. Spesifikasi baru untuk SL, Pertamina untuk kendaraan buatan 2000 ke atas dan mempunyai kemampuan di atas API servis sebelumnya. Untuk SM, grade APSM terlampau encer bila dipaksakan beresiko bisa menyebabkan selip pada sistem transmisi karena memiliki zat anti-friction terlampau tinggi. Kemudian ada klasifikasi API untuk mesin diesel. Ada CA, minyak ini mencegah terjadinya korosi serta endapan temperatur tinggi serta dipakai untuk mesin diesel yang beroperasi dalam kondisi beban ringan dengan bahan bakar yang berkualitas tinggi dan kadang-kadang untuk motor mesin bensin atau dalam pelayanan lunak dan mengandung deterjen dispersan, antioksidan dan lain-lain. Untuk kendaraan 40 sampai tahun 50 yang sudah tidak terpakai. Kemudian CB, minyak ini memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya endapan. Dipakai untuk mesin diesel yang beroperasi dengan beban ringan dan berat bahan bakar berkadar belerang tinggi. Untuk kendaraan 949 sampai 68. Kemudian ada CC mengandung sejumlah deterjen dispersan, resisting agent dan lain-lain oksiden dengan digunakan pada mesin diesel turbocharged dan dapat juga dalam mesin yang dalam pelayanan kondisi mesin operasi temperatur sedang. Dipakai pada tahun 61 dan sudah tidak terpakai. Pada CD, minyak ini diperuntukkan guna melindungi korosi pada bantalan poros dan dari endapan temperatur pada mesin diesel yang dilengkapi dengan penambah tenaga menggunakan bahan bakar berbagai mutu. Kemudian ada CE, pengganti CC dan CD. Mesin diesel tersebut adalah mesin yang mempunyai kecepatan tinggi dan beban tenaga mesin yang memerlukan kontrol yang efektif terhadap kehausan dan endapan. Sedangkan kandungan deterjen dispersan dalam jumlah besar diperkenalkan tahun 87 dan sudah tidak terpakai. Kemudian CF diperkenalkan 794 untuk off-road, brake inject, dan mesin diesel lainnya yang menggunakan bahan bakar dengan barat sulfur. Kemudian ada CF2 diperkenalkan pada tahun 94 untuk mesin 2 langkah. Lalu ada CF4 diperkenalkan tahun 1980 untuk mesin kecepatan tinggi dengan turbocharged sebagai pengganti CD dan CE. Lalu ada CG4 diperkenalkan 95 untuk mesin kecepatan tinggi 4 langkah yang menggunakan dengan bahan bakar sulfur dengan kadar 0,5% diperuntukkan untuk standar emisi. Lalu ada CH4 diperkenalkan tahun 98 untuk mesin kecepatan tinggi 4 langkah menggunakan bahan bakar dengan berat sulfur dengan 0,5% diperlukan untuk standar emisi 1998 sebagai pengganti CD, CF, CF4 dan CG5 atau CG4. Kemudian ada CI4 diperkenalkan 5 September 2002 untuk mesin kecepatan tinggi 4 langkah. Diperlukan untuk standar emisi 2004 yang diimplementasikan sejak 2002. Minyak ini diformulasikan untuk mempertahankan daya tahan mesin, di mana resirkulasi gas buang digunakan untuk bahan bakar sulfur dengan 0,5% sebagai pengganti.
yang sebelumnya. Kemudian ada proses pelumasan. Saat kondisi normal, oli terkumpul pada bak oli atau carter yang terletak pada bagian paling bawah mesin. Sementara itu, pompa oli memiliki input yang digerakkan dari engkol mesin. Umumnya, pompa oli ini menggunakan rotary pump. Berikut merupakan prosesnya. Ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli. Akibatnya, terjadi sedotan pada bagian inlet hose oli pump. Oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve. Pada sisi lainnya, oli ditekan oleh pompa. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk sebagai filter oli. Dalam filter, oli disaring dari berbagai kotoran dan kerak. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oli feed menuju bagian atas mesin dan coil jet. Sampai di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros. Dan rocker arm melanjutkan oli sebagai ke charter melalui saluran oli di samping blok silinder. Sementara itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen weight balance yang berbentuk seperti sekop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari carter akan diobrak-abrik oleh weight balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Seperti itu proses pelumasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.